Ketika Haji Dahlan jatuh terjerembab di pesawahan, ular buntet tadi tiba-tiba membesar dan memanjang lantas melilit kaki Haji Dahlan. Haji Dahlan sampai terbangun dari tidurnya. Keringat mengucur deras, napas tersengal-sengal. Ibu Hajah Oneng pun sampai terbangun pula. Loh, Bapak kenapa, Pak? Ustadz Hasan lantas mengambil sesuatu dari balik baju. Ternyata sebilah keris yang lantas dia hunus. Ketika keris terhunus langsung ditujukan ke asap madat, yang dimana di samping tempat pembakaran madat itu ada seember air yang ditaburi oleh kembang 7 rupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua Baraya KMS dimanapun kalian berada. Kisah kali ini masih seputar dunia pesugihan, berasal dari sebuah daerah di Kuningan, Jawa Barat. Kisah yang dibagikan oleh narasumber kita tentang perjuangan hidupnya, perjuangan keluarga besarnya ingin lepas dari jerat rantai tumbal pesugihan yang mengikat jiwa mereka. Kang Dadang, narasumber kita, menuturkan kisah perjalanannya di mana dari awal tahun 2015 hingga saat ini, dia masih berjuang mencoba lepas dari rantai kematian yang terus mengintai. Di mana 10 tahun terakhir ini, sudah 3 orang anggota keluarga yang meninggal menjadi tumbal oleh seseorang yang bersekutu dengan bangsa siluman. Kang Dadang adalah warga desa Ampel Koneng, sebuah desa samaran yang berada di daerah Kuningan. Kang Dadang dan keluarga besarnya memang asli lahir di Kuningan sana. Bahkan kakek nenek buyutnya semua dikuburkan, dikebumikan di tanah Kuningan. Awal mula kisah rantai tumbal yang menimpa keluarga Kang Dadang sekitar 10 tahun silam, tepatnya di tahun 2015, di mana waktu itu Haji Dahlan, ayah dari Kang Dadang, meninggal dunia. Dohirnya terkena penyakit stroke. Yang anehnya, ketika diperiksa di rumah sakit, tak ada indikasi atau penyebab stroke sama sekali. Karena datang begitu mendadak, dalam hitungan minggu langsung meninggal dunia dengan cara yang begitu mengenaskan. Tahun 2010, waktu itu Kang Dadang sudah berumah tangga dan dikaruniai seorang anak laki-laki. Selepas Kang Dadang berumah tangga, dia tinggal terpisah dari keluarga besarnya. Kang Dadang adalah anak pertama dari 5 bersaudara. Anak tertua, mempunyai 4 orang adik yang bernama Komar, Harun, Nana, dan Maya.
Mereka terlahir dari pasangan suami istri, petani kaya raya yang luas harta bendanya. Pasangan Haji Dahlan dan Ibu Hajah Oneng. Keluarga yang sejahtera, hidup berkecukupan, begitu bahagia. Namun semua kebahagiaan itu mulai berubah. Waktu itu, di tahun 2010, Kang Dadang bersama anak dan istrinya pulang ke Ampel Koneng. Ketika pulang ke rumah orang tuanya, Dadang merasa pangling karena rumah kosong tak terurus yang ada di seberang jalan sudah begitu rapih bahkan berpenghuni. Di situ Dadang pun bertanya kepada Haji Dahlan bapaknya, "Pak, itu yang tinggal di seberang siapa, Pak? Sejak kapan rumah itu ada yang ninggalin?" "Baru, ya awal tahun lalu. Tetangga baru kita pindah ke rumah itu." "Siapa, Pak? Orang mana?" tanya Dadang. "Dia masih orang Kuningan juga. Di sini para tetangga mengenal dengan nama Ustadz Hasan. Dia itu bukan orang sembarangan," kata Haji Dahlan. Nah, di sini Dadang agak penasaran dong. Yang dimaksud bukan orang sembarangan itu apa? Orang sembarangan gimana, Pak? Perlu kamu tahu ya. Tetangga baru kita itu, si Ustadz Hasan, dia itu ustadz ahli ilmu hikmah. Praktisi. Banyak pasiennya loh. Hampir tiap hari selalu saja ada yang datang berobat. Dia juga begitu akrab sama warga sekitar sini, termasuk Bapak. Orangnya memang ramah, gampang bergaul, ucap si Haji Dahlan. Nah, ketika Dadang dan Haji Dahlan sedang berbicara di teras rumah, terlihat ada dua mobil yang berhenti tepat di depan rumah si Ustadz Hasan. Tuh, kamu lihat. Dua mobil itu pasti pasiennya Ustadz Hasan. Bener kan apa kata Bapak? Tuh orang bukan orang sembarangan, Dang. Coba aja kamu datang tuh ke si Ustadz Hasan. Ya, minta doa ke atau apa, biar usaha kamu makin lancar, ucap bapaknya itu. Sedangkan Kang Dadang hanya tersenyum dan menggelengkan kepala. Bukan tak percaya kepada hal-hal seperti itu, tetapi Kang Dadang sudah punya guru, seorang kiai kecil, guru ngaji di sebuah perkampungan yang bernama Kiai Samsudin. Dan Kiai Samsudin lah yang seringkali membimbing Dadang untuk urusan agama dan urusan usahanya. Kang Dadang ini latar belakang ekonominya sendiri cukup mapan, di mana dia punya usaha di bidang konveksi, mobil punya, rumah cukup mewah pula. Sudah lebih dari cukup hidup yang dijalani Kang Dadang bersama anak dan istrinya. 3 hari 3 malam Dadang menginap di rumah kedua orang tuanya. Setiap kali malam hari Dadang dan Haji Dahlan pergi ke masjid ikut sholat berjamaah. Dan saat itu pula lah Dadang memang menyaksikan keakraban sang bapak dengan si Ustadz Hasan. Sampai satu ketika, waktu itu Dadang sedang berada di konveksi, mengontrol dan memperhatikan anak buahnya yang sedang bekerja. Waktu itu Dadang memang kebanjiran order dari Jakarta, membuat beberapa pakaian yang nominal harganya cukup begitu besar.
Nah, ketika Dadang sedang asik memperhatikan para karyawannya, tiba-tiba HP-nya berbunyi. Ketika diangkat, ternyata sang istri yang menghubungi. Ketika diangkat, istrinya Dadang berkata, "Kang, ke rumah. Ini ada si Komar di rumah. Katanya ada masalah sama bapak," ucap istrinya di seberang sana. Dadang yang mendengar hal itu, dia terkejut. Masalah apa? Perasaan si bapak nggak kenapa-napa, pikir Dadang. Namun suara istrinya seperti yang mendesak agar Dadang lekas pulang. Dadang pun lantas menunjuk karyawan seniornya untuk menggantikan peran dia di konveksi. Sedangkan Dadang sendiri bergegas menuju ke rumah tempat tinggalnya. Begitu tiba di rumah, turun dari mobil, Komar langsung berdiri. "Alhamdulillah Kang, untung Akang ada di rumah." "Ada apa, Mar?" "Itu loh Kang, si bapak Kang, si bapak sakit." "Loh, sakit apa? Kenapa nggak langsung bawa ke dokter aja?" "Kang, ini sakitnya ngedadak Kang, agak aneh Kang," ucap Komar. Dadang keheranan, apa sakit yang diderita oleh bapaknya itu? "Kang, sebaiknya Akang ikut pulang sekarang. Akang tengok sendiri kondisi bapak," ucap si Komar. Dadang pun tersenyum. Lantas Komar naik ke mobil Dadang, langsung menuju ke rumah Haji Dahlan. Tiba di rumah, Dadang sendiri begitu heran. Karena beberapa waktu lalu baru saja berkunjung dan bapaknya itu sehat-sehat saja. Namun ketika tiba di rumah di Ampel Koneng, Dadang menyaksikan bapaknya hanya bisa duduk di kursi, kedua kakinya lemas tak bertenaga. "Pak, bapak kenapa?" "Gak tahu Dang, tiba-tiba semalam kaki bapak jadi lemas, gak ada tenaga sama sekali. Bapak gak bisa berdiri," ucap Haji Dahlan. Dadang sendiri heran. "Udah ke dokter Pak?" "Udah Dang, tapi kata dokter, katanya bapak kena gejala stroke." "Loh, perasaan bapak gak punya masalah, kesehatan kan normal Pak. Bukannya bapak tiap bulan sering periksa ke dokter?" Itulah Dang, bapak pun heran. Ditambah lagi, memang ada yang aneh sebelum bapak sakit, ucap Haji Dahlan. Dadang bingung, hal aneh seperti apa yang diucapkan sang bapak? "Hal aneh apa Pak?" "Begini Dang, tapi jangan kau bilang ke ibumu. Bapak takut ibumu makin khawatir." "Tenang Pak, Dadang bisa tutup mulut kok." "Ada apa Pak? Bapak punya masalah sama orang?" "Enggak Dang, bapak nggak ada masalah sama orang. Begini Dang," ucap Haji Dahlan. Haji Dahlan pun mulai menceritakan apa yang dia alami 3 hari yang lalu. Menurut cerita Haji Dahlan, malam itu dia pulang dari masjid seperti biasa. Pulang berjalan kaki. Namun ketika berjalan mendekat ke arah rumah, Haji Dahlan terkejut melihat ada seekor ular buntet tepat menghalangi langkah kaki Haji Dahlan di gerbang masuk ke dalam halaman. "Ya Allah ya Robbi, ular apa?" ucap Haji Dahlan. Ular itu berwarna hitam, namun tak ada ekor, tak ada kepala. Bentuknya seperti kendang. Kepala dan ujungnya itu sama. Namun yang dianggap kepala oleh Haji Dahlan karena memang mengeluarkan lidah. Hitam legam. Bahkan matanya pun hitam pula. Kalau tak mendesis, Haji Dahlan mungkin tak menganggap itu seekor ular.
Melihat ular yang bentuknya begitu aneh, Haji Dahlan agak ketakutan. Lantas Haji Dahlan mengambil sebuah batu di pinggiran jalan. Batu itu langsung dia lempar mengenai tubuh si ular. Namun aneh, ketika ular dilempar, ular itu malah menghilang menjadi gumpalan asap yang baunya begitu anyir bercampur bau apek rambut terbakar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, itu ular apa? Jangan-jangan Haji Dahlan pikirannya sudah kemana-mana. Karena siapapun yang mengalami kejadian serupa pasti pikirannya aneh-aneh. Bukan ilusi, itu betul-betul nyata dalam pandangan Haji Dahlan. Dengan tubuh agak gemetar, Haji Dahlan selepas ular tadi menghilang, dia pun buru-buru membuka pintu gerbang, lantas bergegas masuk menuju rumah. Di dalam rumah, sang istri menyambut. Pak, mau bikin kopi? Gak usah lah Bu, Bapak agak capek, mau langsung tidur saja. Menjawab pertanyaan sang istri, Hajah Oneng hanya tersenyum lantas pamitan undur diri ke dalam kamar. Sedangkan Haji Dahlan, dia bergegas ke kamar mandi. Nah, ketika masuk ke kamar mandi, di luar, sebelum membuka pintu kamar mandi di bagian belakang rumah, Haji Dahlan mencium aroma yang agak aneh. Kalau orang Sunda bilangnya bau pahang. Begitu tak enak di indera penciuman Haji Dahlan. Lantas, Haji Dahlan tanpa berpikir yang aneh-aneh, dia mendorong pintu kamar mandi. Namun, begitu pintu didorong, Haji Dahlan langsung teriak sampai terjungkal ke belakang saking kagetnya menyaksikan sesuatu yang berdiri di lantai kamar mandi. Ular buntet yang tadi disambit dilempar di depan gerbang ketika mendorong pintu kamar mandi terlihat berdiri menjulurkan lidah menatap ke Haji Dahlan. Tentunya teriakan Haji Dahlan membuat Komar, Harun, Nana, dan Maya beserta Hajah Oneng semua berlarian menuju ke arah kamar mandi. Astagfirullahaladzim, Pak, ada apa, Pak? Ular, ucap Haji Dahlan menunjuk-nunjuk ke kamar mandi. Namun anehnya, hanya Haji Dahlan yang bisa melihat ular buntet itu. Sedangkan anak-anak beserta Hajah Oneng tak melihat apapun di dalam kamar mandi. Ular apa? Gak ada ular loh, Pak, tegas Haji Oneng. Iya, Pak, gak ada ular kok. Itu ular. Gak ada, Pak. Istighfar, Pak, istighfar. Bapak ini kenapa? Haji Dahlan lantas menengok menatap ke arah Komar dan Harun. Namun ketika kembali menengok ke kamar mandi, ular buntet itu sudah hilang tak nampak lagi. Gak ada. Ya memang gak ada, Pak. Dari tadi juga gak ada apa-apa. Sudah, buruan Bapak ke kamar mandi. Langsung istirahat, Pak. Bapak sepertinya kecapean, ucap si Komar. Nah, Haji Dahlan pun menyelesaikan keperluannya di kamar mandi. Lantas dia balik ke kamar, menyusul sang istri di tempat tidur. Karena memang agak kecapean selepas tadi pagi hingga sore mengontrol ladang dan sawah-sawahnya, Haji Dahlan pun tak waktu lama langsung tertidur begitu pulas. Dalam tidurnya, Haji Dahlan mimpi buruk, di mana dia berada di sawah miliknya yang tadi pagi dia datangi. Di sawah itu, Haji Dahlan ketika berjalan di pematang,
dia bertemu kembali dengan si ular buntet. Begitu bertemu ular buntet, Haji Dahlan pun ketakutan. Dia berlari, namun si ular terus mengejar. Sampai akhirnya dalam mimpi, ketika Haji Dahlan jatuh terjerembab di pesawahan, ular buntet tadi tiba-tiba membesar dan memanjang, lantas melilit kaki Haji Dahlan. Haji Dahlan sampai terbangun dari tidurnya. Keringat mengucur deras, napas tersengal-sengal. Ibu Hajah Oneng pun sampai terbangun pula. Loh, Bapak kenapa, Pak? Bapak mimpi buruk, Bu. Ya Allah, Pak. Makanya sebelum tidur, Bapak berdoa dulu. Udah, Pak. Itu cuma sekedar mimpi. Bapak tidur lagi ya, ucap sang istri. Dahlan pun hanya mengangguk, lantas tertidur kembali di samping Oneng istrinya. Namun siapa sangka mimpi itu berulang sampai 3 malam berturut-turut. Nah, itulah Dang, Bapak mimpi 3 malam, mimpi yang sama. Dan di malam ketiga itulah ketika Bapak bangun, kaki Bapak sudah seperti ini, Dang. Bapak rasa, Dang, ada yang tak beres dengan sakitnya Bapak. Bapak jadi curiga, Dang. Ya Allah, Pak, curiga apa? Dang, sepertinya, Dang, ada yang tak suka sama Bapak. Mendengar itu, Kang Dadang hanya tersenyum. Kang Dadang agak skeptis dengan pemikiran sang bapak. Bapak ini loh, kayak yang gak ngerti agama. Sudahlah, Pak, mungkin ini memang karena faktor kelelahan dan faktor usia Bapak yang sudah tua. Nanti biar Komar atau Harun yang bawa Bapak berobat. Lalu Dadang memanggil kedua adiknya. Komar dan Harun pun datang. Ada apa, A? Komar, Harun. Akang mau titip pesan ke kalian berdua. Besok coba bawa Bapak berobat lagi ke dokter. Kalau bisa bawa langsung ke rumah sakit. Masalah biaya nanti biar Akang yang tanggung jawab. Akang lagi banyak orderan di konveksi. Akang gak bisa tiap hari nemenin Bapak. Pokoknya kalau ada kebutuhan untuk biaya pengobatan Bapak, langsung aja ke rumah ngomong ke si Ece, ucap Kang Dadang. Komar dan Harun pun mengangguk akan perintah sang kakak tertua. Udah, Pak, Bapak jangan pikiran yang aneh-aneh. Bapak banyakin istirahat. Dadang juga nggak bisa lama-lama, Pak. Dadang lagi banyak order di konveksi. Kalau ditinggalin, anak-anak kerjanya suka lelet, Pak. Haji Dahlan pun memaklumi, hanya tersenyum dan mendoakan Dadang akan kelancaran usahanya. Nah, selepas berbicara dengan kedua adik-adiknya, menitipkan Haji Dahlan sang bapak, Dadang pun pamitan pulang kembali ke konveksi. Waktu berlalu, Dadang menunggu kabar dari Harun ataupun Komar. Sesekali dia telepon, namun Komar mengatakan saat ini kondisi sang bapak masih dianggap stabil. Namun waktu berlalu, Dadang semakin sibuk dengan pekerjaan, tak ada kabar dari adik-adiknya. Dadang begitu santai, dia menganggap kalau kondisi Haji Dahlan baik-baik saja. Namun siapa sangka, pemikiran Dadang justru sebaliknya. Di Ampel Koneng, Haji Dahlan kondisinya semakin memburuk. Bukan hanya kedua kakinya yang lemas tak bertenaga, tapi sekujur tubuhnya sudah tak bisa lagi digerakkan. Haji Dahlan hanya bisa bersuara berbicara, tanpa bisa bergerak sama sekali, terbaring di atas ranjang. Sedangkan
Ketika Komar dan Harun ingin memberi kabar kepada Kang Dadang, Haji Dahlan selalu melarang. Sudahlah, jangan kasih tahu kakak kalian. Kasihan dia, lagi banyak pekerjaan. Itulah yang menjadi alasan tak ada kabarnya kepada Kang Dadang. Lalu Haji Oneng melihat kondisi sang suami yang sudah semakin memburuk. Ditambah Haji Oneng sendiri merasakan ada hal aneh di rumah selama Haji Dahlan sakit. Haji Oneng pun berkata di dalam kamar Haji Dahlan kepada anak-anaknya, "Harun, Komar, ibu curiga ada yang tak beres dengan penyakit bapak kalian. Karena setiap malam ibu sering mendengar suara desisan ular." Komar kaget. "Yang benar, Bu?" "Iya, Mar. Hampir setiap malam loh. Terkadang di bawah ranjang, terkadang di balik lemari, tapi ularnya tak ada." "Ya Allah ya Robi, Komar kira hanya Komar, Bu. Komar pun sama. Bahkan Komar pernah beberapa kali melihat ular weling di belakang rumah dan di tengah rumah pun pernah juga, Bu." "Loh, Harun juga loh, Kang," ucap Harun. Nah, di sini kaget semua orang. Bahkan Nana dan Maya ikut bersuara pula. Mereka masing-masing mengira kalau hanya mereka lah yang menyaksikan itu semua. Tapi ternyata semua anggota keluarga pernah melihat sosok ular yang muncul tiba-tiba dan hilang entah kemana. Maka Hajah Oneng makin percaya aja nih, kalau memang sakit sang suami itu pasti ada hubungannya dengan penampakan ular-ular misterius itu. "Ya Allah, Bu, terus mesti bagaimana, Bu?" "Harun, ibu minta kamu sekarang temui Ustadz Hasan. Suruh beliau menengok kondisi bapak. Sepertinya hanya orang-orang seperti Ustadz Hasan yang bisa membantu menyelesaikan masalah kita," ucap Hajah Oneng. Harun pun paham. Lantas dia langsung bergegas menuju ke rumah Ustadz Hasan. Setibanya di sana, Harun tak berani langsung masuk karena terlihat masih ada tamu yang sedang berbicara dengan Ustadz Hasan. Harun pun menunggu cukup lama sampai si tamu keluar. Barulah Harun memberanikan diri menemui Ustadz Hasan. "Assalamualaikum," ucap Harun. "Loh, Jang Harun?" "Iya Pak Ustadz." Masuk." Harun pun masuk ke dalam. "Sok duduk, Jang. Ada apa?" "Ini loh Pak Ustadz, Bapak." "Loh, Pak Haji kenapa?" "Bapak sakit aneh Pak Ustadz." "Astagfirullahaladzim. Cukup. Bapak sudah tahu apa Haji Dahlan seperti orang lumpuh." "Loh, kok Pak Ustadz tahu?" "Harun, Bapak sudah tahu cukup lama. Tapi gak mungkin Bapak langsung datang dan melihat, bahkan membicarakan masalah penyakit Bapakmu itu. Karena gak boleh langsung ikut campur tanpa si keluarga atau si yang sakit meminta tolong langsung ke Bapak." "Ya Allah Pak Ustadz, kenapa gak ngomong aja dari dulu Pak? Sebenarnya Pak, apa yang diderita oleh ayah saya? Kenapa bapak saya Pak Ustadz?" "Sebentar Jang Harun, biar Bapak pastikan lagi," ucap Ustadz Hasan. Harun pun disuruh menunggu di ruang tamu. Sedangkan Ustadz Hasan lantas masuk ke dalam kamar. Cukup lama Ustadz Hasan di dalam kamar. Hanya saja Harun ketika Ustadz Hasan masuk ke dalam, tak lama Harun mencium asap yang begitu berbau wangi. "Ini asap apa?"
wanginya kok kayak gini? Agak aneh, pikir Harun. Bahkan wangi asap dari arah kamar Ustadz Hasan itu membuat bulu kuduk Harun meremang. Tak lama Ustadz Hasan pun keluar. Lantas duduk kembali di kursi. Harun pun bertanya, "Bagaimana Pak Ustadz? Apa yang terjadi ke Bapak?" Jang Harun, "Bapak kena teluh." "Hah? Kena teluh? Bagaimana mungkin Pak Ustadz? Bapak nggak punya musuh." Jang Harun, yang namanya teluh gak selalu berasal dari musuh. Gak selalu harus ada masalah. Setiap orang ada yang menghormati, yang menyukai. Pasti ada pula yang membenci. Mungkin ada yang tak suka dengan kebahagiaan dan kesuksesan Bapak. Ya Allah Pak Ustadz, lantas harus bagaimana Pak? Apa sebaiknya Pak Ustadz saja sekarang ikut ke rumah untuk melihat kondisi Bapak? Ya, sebaiknya kita ke rumah saja. Biar Pak Ustadz pun bisa lebih memastikan benar dan tidaknya Bapak kena teluh, ucap Ustadz Hasan. Lantas Ustadz Hasan dan Harun berjalan menuju ke rumah Haji Dahlan. Begitu tiba di halaman rumah Haji Dahlan, Ustadz Hasan sempat terdiam, membuat Harun agak kebingungan. Terlihat pandangan Ustadz Hasan melotot menatap tajam ke atap rumah Haji Dahlan. Astagfirullahaladzim. Sedangkan Harun yang melihat itu dia agak kebingungan. Loh Pak Ustadz, ayo Pak. Ya. Ada apa Pak? Enggak ada apa-apa Harun. Nanti saja di dalam kita cerita. Singkatnya pada masuk nih ke dalam rumah. Begitu masuk aja ke rumah, si Ustadz Hasan itu nggak henti-hentinya istighfar. Sampai geleng-geleng kepala. Ya Allah ya Robi, kenapa kalian gak ngomong dari dulu? Ini begitu parah, begitu parah. Di mana Bapak? Di kamar Pak Ustadz, ada di kamar. Harun membawa si Ustadz Hasan ke dalam kamar Haji Dahlan. Begitu masuk, disambut oleh istri dan anak-anak Haji Dahlan. Sedangkan Ustadz Hasan menatap sendu, begitu sedih melihat kondisi Haji Dahlan yang terbaring begitu lemah. Ya Allah ya Robi, Pak Haji, gimana perasaannya sekarang Pak Haji? Aduh Ustadz, tubuh saya lemah Ustadz, tak ada tenaga. Kaki dan badan seperti yang diikat, ucap Haji Dahlan. Gak salah lagi. Memang tubuh Bapak memang diikat. Loh, maksudnya gimana Pak Ustadz? Tanya Haji Oneng. Bu Haji, dohirnya Bapak memang seperti orang lumpuh. Tapi sebenarnya tubuh Bapak yang lumpuh tak bisa digerakkan ini, dia dililit seekor ular besar. Ya Allah Pak Ustadz, pantesan Pak, memang sudah cukup lama di rumah sering ada penampakan ular. Datang tiba-tiba, hilang entah kemana. Begitu membingungkan kami semua Pak Ustadz. Sebenarnya apa yang terjadi ke suami saya Pak Ustadz? Bu, suami Bu Haji kena teluh Bu. Sepertinya ada yang tak suka dengan keluarga Bu Haji. Ya Allah ya Robi, Pak Ustadz, tolong Pak, tolong bantu bapak saya. Ucap Komar yang melenguh sedih mendengar kalau keluarganya terkena kiriman teluh. Sedangkan Ustadz Hasan terlihat hanya menghela napas. Ya sudah, kita bicara di ruang tamu saja. Pak Haji istirahat saja. Saya akan bantu semaksimal mungkin, ucap si Ustadz Hasan. Dia keluar
diikuti Komar, Harun, Nana, dan Maya. Di ruang tamu, Komar bertanya kembali ke Ustadz Hasan, teluh apa yang menimpa sang bapak? Ustadz, teluh apa sebenarnya yang bisa membuat bapak seperti itu? Jang Komar, Pak Haji, dia kena teluh pring sedapur. Hah? Pring sedapur? Teluh apa itu Pak Ustadz? Pring sedapur itu sejenis ilmu hitam tingkat tinggi di dunia persantetan, di mana pring sedapur itu akan menyasar semua anggota keluarga, termasuk kalian semua. Dan terus terang saja Jang Komar, Jang Harun, Neng Maya, sama Jang Nana, kalau tak lekas diobati, mungkin salah satu di antara kalian bakal ada yang mati. Wah, mendengar itu pada panik dong anak-anaknya Haji Dahlan. Lantas kami harus bagaimana Pak Ustadz? Apalagi kondisi Bapak sudah semakin parah seperti itu. Ya, mau bagaimana lagi? Kalau saja dari dulu semenjak awal Bapak sakit kalian langsung ngomong, langsung bicara ke Pak Ustadz, kondisi Bapak gak akan seperti itu. Tapi ya sudahlah, sudah terlanjur pula. Kita gak bisa merubah masa lalu. Tapi sebaiknya lekas diurus saja teluh pring sedapur ini, agar kalian semua bisa lepas dan selamat dari ancaman kematian. Ternyata tanpa disadari, Haji Oneng sedari tadi menguping pembicaraan mereka. Lantas Haji Oneng keluar, langsung memohon ke Ustadz Hasan untuk membantu keluarganya. Baik, Bu Haji, insya Allah saya akan bantu semaksimal mungkin. Hanya saja ada beberapa syarat yang harus disediakan untuk keperluan mengobati Haji Dahlan dan untuk melepas teluh pring sedapur yang sudah berakar di keluarga ini. Lalu Ustadz Hasan mulai menjelaskan syarat-syarat apa saja yang harus disediakan. Dari mulai madat tengkorak cap Turki. Ustadz Hasan minta yang berbentuk atau bergambar 9 tengkorak, yang bentuknya seperti pasta gigi, cangkangnya dari timah yang berwarna kuning, yang harganya cukup lumayan. Lantas Ustadz Hasan pun menjelaskan pula syarat-syarat yang lainnya, termasuk umbo rampe dan sejenisnya, di mana Hajah Oneng agak kebingungan. Dalam hati dia bicara, loh, ini kan Ustadz, tapi kok mintanya barang-barang yang seperti itu? Itu kan barang-barang yang biasa dipakai dukun, pikir Haji Oneng. Namun gak sampai keluar di lisan. Di total itu semuanya berdasar hitungan di Ustadz Hasan. Totalnya sekitar 5 juta rupiah. Lu bayangin, 5 juta cuma buat beli sajen doang. Mana dukunnya deket, cuma seberang rumah. Gila kan? Baik Pak Ustadz, akan segera kami sediakan. Tapi mesti belanja di mana ya Pak Ustadz? Masalahnya nyari madat yang Ustadz ucapkan itu adanya di mana? Ke Cirebon saja. Di Cirebon juga banyak, ucap Ustadz Hasan. Dan nanti kalau semua sudah ada, langsung hubungi Pak Ustadz. Sekarang Pak Ustadz minta garam saja untuk membentengi sementara rumah ini agar teluh itu tak menyerang lagi sebelum diobati. Lalu Harun pun pergi ke dapur, tak lama membawa semangkuk penuh garam kasar disodorkan ke Ustadz Hasan, yang langsung saja dijampi-jampi. Lantas oleh Ustadz Hasan, garam itu ditebar mengelilingi rumah Haji Dahlan.
Lantas Ustadz Hasan pamitan pulang, sedangkan Komar esok harinya dia langsung ke Cirebon nyari madat, cerutu, dan sejenisnya yang memang banyak dijual di toko-toko alat hikmah di sekitar area Gunung Jati. Singkat cerita, selepas semua yang diperlukan dibeli oleh Komar, sebelum pulang ke rumah, dia mampir dulu ke rumah kakak tertuanya, Kang Dadang. Walau dilarang oleh sang bapak, tapi bagi Komar ini sudah menyangkut nyawa. Kang Dadang mesti tahu apa yang terjadi kepada keluarga besar mereka. Singkatnya, ketemulah nih dengan Kang Dadang beserta istrinya. Komar pun cerita. Awalnya Komar kan ditanya nih, "Loh Mar, dari mana kamu? Habis belanja Kang dari Cirebon." "Belanja apa?" "Nih, Akang lihat sendiri," ucap Komar. Dadang pun membuka kantung kresek hitam. Begitu dilihat isinya, "Ya Allah Mar, sejak kapan kamu jadi dukun? Ngapain kamu beli ginian?" "Kang, ini perintah Ustadz Hasan." "Astagfirullahaladzim. Buat apa Komar?" "Kang, sebenarnya Kang, ini untuk keperluan pengobatan Bapak." "Loh, bukannya Bapak dah sehat? Kalian gak ada ngasih kabar?" "Begini Kang, Bapak yang melarang." Lantas Komar pun menjelaskan apa yang menimpa sang bapak. Bahkan hasil penerawangan Ustadz Hasan yang katanya keluarga mereka terkena kiriman teluh pring sedapur. Bahkan tubuh bapaknya itu dililit siluman ular. Bahkan Ustadz Hasan pun menjelaskan kalau rumah mereka dikelilingi oleh ular yang begitu besar. Dan itulah yang dilihat Ustadz Hasan ketika masuk ke halaman rumah waktu dijemput ama Harun. "Ya Allah ya Robi, yang bener kamu Komar." "Bener Kang, Bapak sekarang lumpuh total, terbaring lemah di ranjang Kang. Namun Bapak ngelarang kami ngasih tahu Kang Dadang, karena Kang Dadang lagi sibuk banyak kerjaan. Bapak nggak mau penyakitnya sampai mengganggu Kang Dadang." Di situ Dadang agak marah sebenarnya dalam hati. Kenapa nggak diberitahu sama sekali? Awalnya Dadang melarang Komar untuk melanjutkan pengobatan ke Ustadz Hasan. Karena dari cara-caranya itu malah lebih dekat ke arah perdukunan. Kang Dadang khawatir bukannya selesai masalah, justru malah menambah masalah baru. Tapi sayang, Komar dan keluarga sudah begitu percaya kepada Ustadz Hasan. "Kang, gak mungkin kalau Akang nyuruh kami untuk berhenti ke Ustadz Hasan. Karena ini semua permintaan ibu Kang. Akang kan tahu sendiri ibu seperti apa. Ibu itu keras kepala menyangkut urusan keluarga." "Ya sudahlah Komar, kalau memang seperti itu. Terserah. Tapi Akang pun akan ikhtiar pula. Akang malam ini juga akan menemui guru Akang, Kiai Samsudin. Mudah-mudahan beliau bisa membantu pula masalah kesehatan Bapak." "Iya Kang, apa sajalah Kang. Yang penting Bapak bisa sehat lagi Kang." Selepas itu Komar pun pamitan. Selepas Komar pulang kembali ke Ampel Koneng, awalnya Kang Dadang berniat mau menemui gurunya Kiai Samsudin. Namun karena ada beberapa hal, akhirnya masalah itu pun niatan berkunjung ke Kiai Samsudin dia urungkan. Sedangkan kembali ke Komar, setibanya di rumah, Komar menyuruh Harun untuk menemui Ustadz Hasan kalau semua persyaratan sudah tersedia. Ustadz Hasan pun lantas mengatakan kalau ritual akan dilakukan malam Selasa 3 hari kemudian.
Haji Oneng sebenarnya minta disegerakan. Namun Ustadz Hasan berkata kalau dia sudah ada janji akan mengobati pasiennya di luar kota. Jadwalnya padat penuh nih si Ustadz. Nah, singkat cerita lah, malam Selasa pun tiba. Jam 9 malam, Ustadz Hasan datang ke rumah Haji Dahlan. Tiba di kediaman Haji Dahlan, Ustadz Hasan menyuruh Komar untuk menggelar semua sesaji yang sudah diperintahkan jauh-jauh hari, digelar dan ditata di ruang tamu. Haji Oneng dan Maya disuruh menemani Haji Dahlan di dalam kamar. Sedangkan semua anak laki-laki, Komar, Harun, dan Nana, menemani Ustadz Hasan di ruang tamu melakukan ritual pelepasan teluh pring sedapur. Malam itu terasa begitu berbeda, terasa begitu mencekam, begitu menakutkan. Suasana yang biasanya ramai di sekitaran tempat tinggal mereka, malam itu mendadak sepi. Bahkan kendaraan yang biasa lalu lalang di seberang jalan tak terdengar sama sekali. Terlebih ketika Ustadz Hasan mulai membakar madat, ketika asapnya menyeruak mengepul di tengah ruang tamu, bau anyir lantas tercium di hidung Komar, Harun, dan Nana. Mereka bertiga bergidik ketakutan. Terlebih mereka bertiga mendengar seperti ada suara yang berjalan, bukan langkah kaki, tetapi seperti ular yang bergerak di atap rumah. Bahkan rumah terkadang terasa seperti bergetar kecil. Pak Ustadz, itu apa Pak Ustadz? Itulah siluman ular yang mau mencelakai keluarga kalian. Diam dan perhatikan saja. Semoga Bapak bisa membantu memutus rantai teluh ini, ucap si Ustadz Hasan. Ustadz Hasan lantas mengambil sesuatu dari balik baju. Ternyata sebilah keris yang lantas dia hunus. Ketika keris terhunus langsung ditujukan ke asap madat, yang dimana di samping tempat pembakaran madat itu ada seember air yang ditaburi oleh kembang 7 rupa. Dan ada berbagai sesaji pula. Di tengah Ustadz Hasan yang sedang komat kamit membaca doa, ajian-ajiannya dikeluarkan. Suasana dalam rumah semakin mencekam dan menakutkan. Bahkan di dalam kamar, Haji Dahlan seperti yang begitu gelisah, tak mau diam. Tubuh yang tadinya lumpuh mulai bergerak ke sana kemari, hanya gulang-guling sambil merintih kesakitan. Haji Oneng dan Maya berusaha menenangkan Haji Dahlan. Namun apa daya, Haji Dahlan seperti yang di luar kendali tubuhnya sendiri. Sedangkan di ruang tamu, mereka bertiga pun mendengar suara lenguhan kesakitan sang bapak. Namun Harun, Komar, dan Nana begitu takut untuk berdiri dan mendekat ke dalam kamar. Terlebih perintah Ustadz Hasan harus tetap duduk diam di sana. Lalu tiba-tiba ketika Ustadz Hasan dengan peluh bercucur di kening dan tubuhnya terus merampalkan ajian-ajiannya, tiba-tiba pintu depan di ruang tamu itu terdobrak terpental sampai menembus ke ruang tamu, membentur dinding. Dan bukan hanya itu, ada seperti bola api melesat ke dalam, menghantam ke arah sesaji yang lantas meledak amburadul. Bahkan Ustadz Hasan terjengkal menabrak dinding, lantas mengucurkan darah dari sudut bibirnya. Di malam yang sama,
Dadang sedang berada di rumah Kiai Samsudin. Di rumah Kiai Samsudin, Dadang tak menyadari kalau di Ampel Koneng di rumah sang bapak, si Ustadz Hasan sedang melakukan ritual. Dadang bertemu dengan Kiai Samsudin gurunya. Lantas Dadang menjelaskan apa yang terjadi kepada sang bapak. Bagaimana ya Pak Kiai? Apa memang betul kalau bapak itu sakit tak lazim, kena kiriman teluh pring sedapur, Pak? Sebentar. Biar bapak coba lihat dulu. Kau tunggulah di sini, ucap Kiai Samsudin. Kiai Samsudin keluar dari ruang tamu, terdengar mengambil air wudhu. Dadang tahu apa yang dilakukan oleh gurunya. Dadang pun hanya diam menunggu di ruang tamu. Nah, Kiai Samsudin melaksanakan sholat 2 rakaat di dalam kamarnya, seolah mencari petunjuk mengenai apa yang menimpa Haji Dahlan, bapak dari salah satu muridnya. Namun, ketika Dadang yang sedang duduk berharap-harap cemas mendengar kabar dari sang guru, tiba-tiba pintu kamar sang guru terbuka, terlihat Haji Dahlan setengah berlari menemui Dadang. Loh, ada apa Pak Kiai? Dang, sekarang juga kamu pulang. Kamu pulang sekarang. Ada masalah di rumah kamu. Maksudnya ada apa Pak? Cepat! Ini masalah bapakmu. Kamu pulang sekarang, Pak Kiai berusaha bantu di rumah, ucap Kiai Samsudin dengan nada yang begitu panik. Dadang tak pikir panjang lantas lari keluar, naik ke mobilnya, langsung meluncur menuju ke Ampel Koneng dengan pikiran berkecamuk cemas. Takut terjadi apa-apa kepada sang bapak karena melihat raut wajah Kiai Samsudin begitu ketakutan. Sedangkan di Ampel Koneng, ketika tadi ada kejadian sampai sesaji meledak, Ustadz Hasan terpental membentur dinding, darah mengucur dari sudut bibirnya. Tak berselang lama, hanya sepersekian detik, dari dalam kamar, Haji Oneng dan Maya teriak ketakutan membuat Komar, Harun, dan Nana lantas berlari menuju ke dalam kamar. Begitu masuk ke dalam kamar, Komar melihat sang bapak. Tubuhnya kejang-kejang, mata mendelik kesakitan. Lalu terlihat pula dari sudut bibir Haji Dahlan mengeluarkan darah berwarna hitam. Tetapi Harun pandangannya bukan ke arah sang bapak, tetapi tertuju ke sudut kamar, di mana Harun melihat ular buntet sebesar kendang melenggak-lenggok ke sudut pojok kamar, lantas menghilang. Ketika ular menghilang, Harun pun tersadar oleh suara serak ngorok dari tubuh sang bapak. Keempat anak Haji Dahlan termasuk istrinya, semua begitu panik melihat kondisi Haji Dahlan. Darah terus menyembur keluar dari mulutnya. Tubuhnya terus kejang-kejang. Sampai tak lama, tubuh Haji Dahlan berhenti bergerak. Darah terus merembes. Mata yang mendelik mulai pelan menutup. Dan saat itu pula Haji Dahlan meninggal dunia. Sedangkan Ustadz Hasan di ruang tamu yang dibiarkan telentang, merintih kesakitan, terus meringis dengan darah yang masih menetes di sudut mulutnya. Dia berusaha berdiri, berjalan tertatih-tatih ke kamar Haji Dahlan. Begitu masuk, Ustadz Hasan melihat Hajah Oneng, Maya, Nana, semua menangis. Sedangkan Komar dan Harun hanya berdiri diam. Terlihat wajah mereka, bola matanya berlinang air mata. Ya Allah ya Robbi, ya Allah, innalillahi. Komar menoleh. Ya Allah Pak Ustadz gak kenapa-napa Pak. Insya Allah Bapak masih gak apa-apa. Pak Ustadz, Bapak bagaimana Pak Ustadz?
Ustadz Hasan hanya menunduk. Mau bagaimana lagi, Jang? Sudah terlalu terlambat. Andai saja dari dulu kalian bicara seperti kata Pak Ustadz, mungkin Pak Haji tak akan bernasib seperti ini. Sambil terus meringis, memegang dada yang terasa begitu sakit. Iya Pak Ustadz, kami paham. Mungkin memang sudah takdir Bapak harus seperti ini, ucap si Komar. Baru selesai ngomong seperti itu, tiba-tiba Komar dan adik-adiknya termasuk sang ibu, bahkan si Ustadz Hasan sampai terkejut pucat pasi ketika mereka mendengar suara ringkikan kuda dan suara kereta kencana berlari dari depan rumah mereka. Pak Ustadz, itu sudah. Itu di luar kemampuan Bapak. Anggap saja itu delman nyasar yang melintas depan rumah. Bapak mau pamit ngasih tahu Pak RT untuk mengumumkan kematian Pak Haji. Iya Pak, mohon maaf ya Pak Ustadz. Gara-gara kelalaian kami, Pak Ustadz harus ikut bernasib seperti ini. Pak Ustadz harus ikut merasakan kesakitan yang Bapak alami. Gak apa-apa. Bapak kedepannya akan terus membantu kalian. Karena bagi Bapak, kematian Pak Haji itu jadi pukulan telak buat hati Bapak, ucap Ustadz Hasan dengan nada yang begitu lemah. Komar hanya mengangguk saja berterima kasih kepada si Ustadz Hasan ini. Ustadz Hasan pun lantas keluar dari rumah. Memang dia langsung menemui ketua RT di lingkungan setempat. Yang tak berselang lama, pengumuman kematian Haji Dahlan pun terdengar dari masjid di sekitar komplek mereka. Tentunya tak lama orang-orang berdatangan ke rumah Haji Dahlan. Semua orang merasa kehilangan. Karena Haji Dahlan ini selain orang kaya raya, dia pun begitu baik kepada sesama. Sedangkan Dadang terus ngebut di perjalanan ingin lekas sampai ke Ampel Koneng. Sedari tadi nyetir dalam mobil, Dadang kepikiran terus akan Haji Dahlan bapaknya. Dan betul lah, apa yang ditakutkan oleh Kang Dadang pun terjadi. Karena ketika tiba di Ampel Koneng, sudah begitu banyak orang berkerumun di depan halaman rumahnya. Dadang langsung saja turun dan berlari masuk ke dalam rumah. Yang ketika melongok masuk ke dalam, Dadang langsung jatuh terduduk lemas melihat jenazah bapaknya sudah dibaringkan di ruang tamu. Isak tangis pun pecah. Dadang merasa menyesal. Kalau saja dari dulu dia datang dan terus menengok kondisi bapaknya, mungkin bapaknya masih hidup. Mungkin Kiai Samsudin masih bisa mengobati bapaknya. Namun semua sudah terjadi. Hanya penyesalan yang tersisa dalam hati dan pikiran Kang Dadang. Singkat cerita, Haji Dahlan jenazahnya diurus seperti layaknya seorang muslim yang meninggal dunia. Dalam prosesi pemakaman begitu banyak pelayat yang mengiringi jenazah Haji Dahlan ke pemakaman. Lalu di hari itu pula, hari Jumat, ba'da Isya, tahlilan diadakan di kediaman Haji Dahlan. Dadang sudah tak peduli lagi dengan orderan yang menumpuk di konveksi. Anak dan istrinya datang dan menginap pula di rumah Haji Dahlan. Dadang masih larut dalam kesedihan, larut dalam penyesalan. Dadang belum sempat datang kembali ke rumah Kiai Samsudin.
Dadang fokus menghibur adik-adiknya dan menenangkan sang ibu yang tiap hari terus menangis, masih tak terima dengan kematian Haji Dahlan yang begitu mengenaskan. Tak terasa sudah 5 hari pasca kematian Haji Dahlan, ibunya sudah sadar, sudah bisa menerima takdir dan keadaan yang menimpa keluarga mereka. Dadang pun teringat akan Kiai Samsudin. Dia pun pamitan kepada istri dan anaknya untuk segera menemui Kiai Samsudin di kediamannya. Singkat cerita, Dadang pun bergegas menuju ke tempat tinggal Kiai Samsudin. Sore hari waktu itu ba'da asar, Kang Dadang baru sampai di kampung Kiai Samsudin. Begitu tiba di dekat kediaman Kiai Samsudin, Dadang terkejut. Di rumah Kiai Samsudin pun banyak orang pula. Semua orang pakai peci, pakai sarung, pakai baju koko. Seperti sedang acara syukuran, semua orang terlihat sedang tawasulan. Dadang pun memarkirkan mobil agak jauh dari rumah Kiai Samsudin. Lantas bergegas Dadang turun. Dia ingin tahu apa yang terjadi di kediaman sang guru. Dadang pun masuk dan ikut duduk di halaman dengan jamaah lain. Lantas Dadang bertanya, Mang, ini ada acara apa di rumah Pak Kiai? Loh, Akang nggak tahu. Pak Kiai sudah meninggal 3 hari yang lalu. Ini tahlilannya Pak Kiai. Mendengar itu Dadang terkejut bukan main. Mendengar kabar Kiai Samsudin sudah meninggal 3 hari lalu. Dan waktu dia datang itu acara tahlilannya Kiai Samsudin. Gak jelaslah perasaan Dadang dan pikirannya. Udah kemana-mana. Mencoba menerka apa yang menjadi penyebab kematian sang guru. Karena 5 hari lalu Kiai Samsudin itu sehat walafiat. Singkatnya Dadang pun ikut tahlilan. Sampai tahlilan selesai, Dadang belum beranjak pulang menunggu para jamaah keluar dari kediaman Kiai Samsudin. Selepas jamaah bubar, Dadang pun memberanikan diri masuk. Begitu masuk ke ruang tamu, di situ istri Kiai Samsudin dan anak-anaknya lantas menatap ke arah Dadang. Dadang, iya ibu. Maaf, Dadang baru tahu Pak Kiai meninggal. Kemarilah, tak apa-apa. Itu memang sudah takdir yang Allah tetapkan. Duduklah Dang. Ada yang mau ibu sampaikan. Ucap istri Kiai Samsudin. Dadang pun duduk di samping anak tertua Kiai Samsudin yang baru pulang dari pondok. Ada apa Bu Nyai? Begini Dang, sebelum Bapak meninggal, Bapak sempat menitip pesan ke ibu. Sepertinya Bapak sudah punya firasat kalau hidupnya tak lama lagi. Bahkan sebelum meninggal, malam hari Bapak berkata kalau disuruh beres-beres rumah, ngisi semua bak mandi karena akan banyak tamu yang datang. Ibu sudah paham dan memang betullah. Subuhnya Bapak sudah tiada. Begini Dang, 3 hari lalu sebelum Bapak meninggal, 1 hari pasca Jang Dadang kemari, Bapak sempat berpesan dan berkata untuk disampaikan kepadamu secara langsung Dang. Ini semua mengenai masalah keluarga Jang Dadang. Mungkin Jang Dadang lebih paham. Nah di sini Kang Dadang makin penasaran. Lantas Kang Dadang bertanya apa yang dikatakan oleh Kiai Samsudin. Jadi apa pesan Pak Kiai Bu? Begini Dang, kata Pak Kiai, bapamu itu bukan kena teluh pring sedapur, tetapi
dijadikan tumbal pesugihan oleh seseorang yang muja, yang bersekutu melakukan perjanjian dengan ratu siluman ular Nyi Blorong, ucap istri almarhum Kiai Samsudin. Dan kata Pak Kiai Dang, orang itu tak jauh dari kediaman bapakmu. Di situ Kang Dadang terkejut bukan main mendengar kalau sebenarnya kematian Haji Dahlan bapak kandungnya bukan terkena teluh pring sedapur seperti ucapan Ustadz Hasan, tetapi sebenarnya jadi tumbal pesugihan Nyi Blorong. Dan Dadang begitu bingung siapa sebenarnya yang dimaksud Kiai Samsudin, si pelaku yang tak jauh dari kediamannya. Kang Dadang berpikir keras, mencoba menerka-nerka siapa dalang di balik kematian Haji Dahlan. Itulah kisah yang masih belum selesai karena durasi yang terlalu panjang. Kelanjutan dari kisah perjalanan hidup dan perjuangan Kang Dadang kita saksikan di video selanjutnya.